Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Organisasi Manajemen Industri akan mempresentasikan hasil analisa kami dengan tema penerapan siklus PDCA atau Plan Do Check Action pada proses produksi di CV Sinar Jaya Logam Surabaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansyah Ramadhani dengan NIM 14 12 3040. Perkenalkan nama saya Ferdi Sari Aryansa dengan NIM 1412300044. Dan perkenalkan nama saya Ferdi Firmansyah, NIM 14 12 3052. Perkenalkan, saya Brandi Rahmat Sapirin dengan NIM 14 12 3057. Perkenalkan nama saya Bintang Putra Alamsyah dengan NIM 14 12 3063. Latar belakang. Menurut Deming 1986, PDCA merupakan suatu pendekatan sistematis digunakan untuk untuk mengidentifikasi masalah, melaksanakan tindakan perbaikan, serta mengevaluasi hasil agar tercapai peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Dalam konteks UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah, penerapan prinsip Plan PDCA menjadi sangat penting karena dapat membantu pelaku usaha dalam mengelola kegiatan produksi secara lebih terencana, struktur, dan efisien. CV Sinar Jaya Simo yang berlokasi di Surabaya merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang pembuatan ornamen dan hiasan pagar dari bahan logam, stainless steel. Proses produksinya melibatkan berbagai tahapan seperti pemotongan, pengelasan, pembentukan, dan finishing dengan karakteristik produksi yang cukup kompleks dan padat karya. Penerapan sistem manajemen yang baik termasuk siklus PDCA menjadi hal yang krusial untuk menjaga konsistensi mutu produk dan meningkatkan efektivitas kerja. Masalah. Ada 4 masalah. Satu, bagaimana penerapan PDCA atau Plan Do Check Action pada proses produksi di CV Sinerjaya Logam Surabaya. Yang kedua, sejauh mana penerapan PDCA berpengaruh terhadap konsistensi mutu produk dan efektivitas proses kerja di perusahaan tersebut. Tiga, apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan PDCA di lingkungan industri kecil seperti CV Sinerjaya Logam. Empat, bagaimana upaya perbaikan yang dapat dilakukan agar penerapan siklus PDCA berjalan lebih terstruktur dan berkelanjutan. Tujuan. Satu, menganalisis bagaimana PDCA atau Plan Do Check Action dilakukan pada proses produksi di CV Sinar Jaya Logam Surabaya. Kedua, mengetahui sejauh mana penerapan PDCA dapat meningkatkan konsistensi mutu produk dan efektivitas proses kerja di lingkungan UMKM. Yang ketiga, mengidentifikasi tahapan PDCA yang belum berjalan optimal seperti dokumentasi, evaluasi mutu, dan tindak perbaikan. Empat, menyusun rekomendasi perbaikan sistem manajemen produksi berbasis PDCA agar perusahaan dapat menerapkan continuous improvement secara lebih terstruktur. Baik, untuk manfaat sendiri, yaitu satu, memberikan gambaran nyata tentang penerapan konsep PDCA dalam sistem produksi industri kecil, khususnya di bidang pengelolaan logam. Yang kedua, menjadi bahan evaluasi bagi CV Sinar Jaya Logam untuk memperbaiki dan meningkatkan penerapan PDCA pada proses produksi agar lebih efisien dan terdokumentasi. Yang ketiga, menjadi acuan praktis bagi mahasiswa teknik industri dalam menerapkan konsep manajemen produksi yang berorientasi pada kualitas dan efisiensi kerja. Yang keempat, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya perbaikan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas dan daya saing produk UMKM.
Next, lanjut Mas. Oke, untuk profil UMKM CV Sinar Jaya Logam ini, nama usahanya yaitu CV Sinar Jaya Logam, yaitu di bidang usaha produksi ornamen logam dan aksesoris pagar berbahan stainless. Tahun berdirinya 1998, berdiri mandiri tahun 2004, dan pemilik usaha adalah Pak Dedi Arianto ST. Jumlah pekerja itu 10 orang, dan alamat alamat Jalan Simorejo Sari, nomor 28, Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur. Oke, untuk profil sendiri yaitu profil UMKM CV Sinar Jaya Logam itu merupakan salah satu pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang bergerak di bidang pengelolaan dan pembuatan produk logam, khususnya ornamen dan perlengkapan dekoratif pagar berbahan stainless steel. Lokasi usaha yang berada di wilayah Sukomanunggal, Surabaya, dengan posisi strategis di kawasan perkotaan. CV Sinar Jaya Logam memiliki akses yang cukup baik terhadap pasar dan jaringan distribusi, terutama untuk toko material serta kontraktor pagar dan bangunan. Dan ini merupakan struktur organisasi dan tanggung jawab kerja. Jadi untuk UMKM ini karena masih bersifat eh, CV maupun UD, untuk struktur organisasi mungkin tergolong masih apa namanya sederhana. Dan mungkin di sini mulai dari ownernya adalah Pak Dedi Arianto sendiri sekaligus pemilik, dan bendahara Bu Vida Pratiani sekaligus istrinya dari Pak Dedi, dan marketingnya ada tiga, Mas Aziz, Hafiz, dan Evan. Untuk bagian produksi dikepalai oleh Pak Aziz, dan anggotanya ada Hadir, Panani, Yono, Abdul, dan Sukar. Di bagian PC ada Pak Fernanda, dan pengiriman ada Ardiansyah. Next. Dan jenis produk dan proses produksi, produk utama yang dihasilkan oleh UD Sinar Jaya Logam meliputi engsel, plank, dan ornamen penghias pagar yang sebelumnya berbahan dasar stainless steel. Selain itu, perusahaan ini juga memproduksi produk bernilai tinggi seperti pilar kaca yang umumnya digunakan pada bangunan berdesain modern seperti resort dan bersifat fluktuatif, resort, hotel, dan rumah geoturistik. Harga produk sangat bergantung pada jenis ukuran bahan baku yang bersifat fluktuatif mengikuti harga pasar logam. Untuk produk dasar seperti plank, harga berkisar antara 5.000 sampai 15.000 per unit. Sedangkan untuk produk premium seperti pilar kaca dapat mencapai 500.000 per unit. Dan proses produksi dilakukan secara semi manual dengan dukungan peralatan yang sederhana namun efektif. Setiap pekerja mampu menghasilkan 20 sampai 30 unit per hari, tergantung pada tingkat kesulitan dari produk ini. Juga di CV ini menerapkan sistem produksi ganda. Pertama adalah produksi kontinu, fast moving untuk kecil-kecilan seperti engsel dan plank, dan ini adalah pre-order untuk produk khusus seperti permintaan pelanggan. Next. Dan berikut merupakan analisis PDCA-nya. Untuk siklus PDCA merupakan salah satu metode manajemen yang diperkenalkan oleh di Edwards Deming untuk mencapai continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Dan menurut Deming, PDCA berdiri atas 4 dasar, yaitu plan, do, check, action, yang masing-masing artinya adalah plan mencapai tujuan, do tahap pelaksanaan secara sistematis, check meninjau mengevaluasi kegiatan, action pengambilan tindakan untuk peningkatan berkelanjutan. Dan menurut Jaspers tahun 2011, penerapan PDCA penting bagi organisasi termasuk UMKM karena membantu menciptakan sistem kerja yang terarah, efisien, dan mampu meningkatkan mutu produk secara berkesinambungan. Dan penerapan PDCA di Sinar Jaya Logam ini dilakukan dengan cara, untuk bagian plan dilakukan dengan cara mengamati kebutuhan pelanggan, melakukan komunikasi dan pengerjaan agar toko material di sekitar wilayah Surabaya untuk menyesuaikan kapasitas produksi dengan ketersediaan bahan baku.
Next, lanjut siapa itu? Oke, selanjutnya analisis penerapan PDCA. Untuk do, tahap pelaksanaan dimulai setelah pemilik usaha dan kepala produksi menentukan produk yang akan dikerjakan. Proses kerja dilakukan secara semi manual menggunakan peralatan sederhana dan melibatkan 10 orang tenaga kerja. Untuk selanjutnya cek pemeriksaan. Tahap pemeriksaan dilakukan secara rutin sebelum produk dikirim ke pelanggan. Proses quality control dilakukan untuk memastikan produk sesuai standar desain, ukuran, dan kualitas bahan. Setiap produk yang telah selesai dibuat akan diperiksa oleh bagian QC. Apabila ditemukan cacat atau ketidaksesuaian, produk tersebut langsung dikembalikan ke bagian produksi untuk diperbaiki. Selanjutnya action, tindakan perbaikan. Tindakan perbaikan biasanya dilakukan melalui diskusi langsung antara pemilik, kepala produksi, dan bagian teknis. Apabila ditemukan masalah seperti cacat produk, keterlambatan bahan baku, atau keluhan pelanggan. Next. Pembahasan dan hasil observasi. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung di UD Sinar Jaya Logam, kegiatan operasional usaha ini dijalankan secara mandiri oleh pemilik dengan dukungan 10 orang tenaga kerja. Proses produksi dilakukan secara semi manual, meliputi tahapan pemotongan bahan baku, pengelasan, perakitan, hingga pemolesan akhir. Setiap pekerja memiliki tugas yang jelas, namun sistem kerjanya masih bersifat fleksibel dan berdasarkan instruksi langsung dari pemilik usaha. Penerapan siklus PDCA, Plan Do Check Action, di UD Sinar Jaya Logam berpengaruh positif terhadap kinerja dan produktivitas usaha. Pada tahap plan, pemilik usaha mampu membaca tren pasar dan menentukan produk prioritas berdasarkan kebutuhan pelanggan, yang menunjukkan penerapan prinsip perencanaan yang adaptif. Untuk tahap do, berjalan dengan baik karena didukung oleh pembagian tugas yang jelas serta pengalaman teknis pekerja. Tahap cek dilakukan melalui proses quality control atau QC yang konsisten, sehingga tingkat penerimaan produk oleh pelanggan mencapai 85%. Selanjutnya, terakhir tahap action dilaksanakan melalui diskusi langsung antara pemilik, kepala produksi, dan bagian teknis, guna mencari solusi atau masalah yang muncul di proses kerja. Dari hasil pengamatan, penerapan PDCA meskipun belum terdokumentasi secara formal, sudah membentuk budaya kerja yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Hal ini terlihat dari kebiasaannya pemilik untuk meninjau ulang hasil produksi dan memberikan arahan perbaikan kepada pekerja. Untuk pembahasan dan hasil observasi, kelebihan dan kekurangan sistem yang diterapkan. Kelebihan, yang pertama, proses produksi fleksibel, dapat menyesuaikan permintaan pelanggan dengan cepat. Dua, kualitas produk relatif stabil karena adanya pemeriksaan QC di setiap akhir tahap produksi. Tiga, hubungan kerja harmonis karena sistem ke- kekeluargaan masih kuat di pemilik masih kuat dan pemilik terlibat langsung dalam proses kerja. 4. Koordinasi kerja cepat dan efisien karena komunikasi dilakukan secara langsung antara pemilik dan pekerja. Untuk kekurangan yang pertama, belum ada dokumentasi tertulis untuk perencanaan, pemeriksaan, maupun tindak perbaikan. Yang kedua, ketergantungan tinggi pada pemilik usaha, sehingga sistem belum bisa berjalan otomatis tanpa kehadirannya. Yang ketiga, keterbatasan SDM terampil, terutama dalam penggunaan teknologi produksi yang lebih modern. 4. Minimnya pelatihan dan evaluasi formal, sehingga pengembangan karyawan masih bergantung pada pengamanan lapangan, pengalaman lapangan.
Jadi berdasarkan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem kerja di UD Sinarjaya Logam telah menerapkan prinsip PDCA secara fungsional, namun masih perlu pengetahuan dalam aspek dokumentasi, pelatihan SDM, dan sistem evaluasi tertulis agar perbaikan berkelanjutan yang dilakukan lebih teratur dan berkesinambungan. Next. Untuk kesimpulannya, berdasarkan wawancara dan observasi di UD Sinar Jaya Logam Surabaya, dapat disimpulkan bahwa siklus PDCA telah berjalan secara fungsional meskipun belum terdokumentasi secara formal. Tahap plan dilakukan secara sederhana menyesuaikan pasar dan bahan baku. Dilaksanakan secara efektif oleh tenaga kerja berpengalaman. Cek dilakukan melalui quality control yang menghasilkan tingkat penerimaan produk sekitar 85% dan action diwujudkan melalui diskusi langsung antara bagian untuk solusi kendala. Secara keseluruhan penerapan PDCA ini telah mendukung efektivitas kerja, konsistensi mutu produk, dan peningkatan produktivitas yang mencerminkan prinsip perbaikan berkelanjutan sesuai konsep manajemen modern. Next. Dan ini adalah dokumentasi dari kelompok kami. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata ataupun tindakan, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.